Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal, mahasiswa membimbing dari UIN Antasari Banjarmasin. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang masih membahas Al-Quran. Dan secara khusus pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah pembukuan Al-Quran dan hakikat Al-Quran. Sebelum itu adik-adik sekalian, kakak berharap kepada kalian bahwa kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Jaga diri kalian saat corona ini, karena memang diri kalian itu sangat berharga. Kalian masih mempunyai kesempatan. Marilah kita belajar sama-sama, khususnya tentang membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini sangat banyak faedahnya. Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar menerima wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dirinya juga berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada para pengikutnya. Dari sinilah kemudian muncul pemikiran untuk menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tulisan yang sudah diterima oleh Nabi. Pada Nabi Muhammad SAW masih hidup dan tahap awalnya, Al-Quran ditulis di atas pelepah kurma, kulit binatang, potongan tulang, dan batu. Untuk menuliskannya, Rasulullah SAW telah mengangkat para penulis wahyu dari sahabat terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Setiap ada ayat yang turun, beliau memerintahkan mereka untuk menulisnya dan menunjukkan tempat di mana ayat tersebut dalam surah, sehingga menuliskan pada lembar itu membantu penghafalan mereka di dalam hati. Kata Zaid bin Sabit, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Meskipun adik-adik dalam upaya menuliskan Al-Quran sudah dilakukan sejak masa Rasulullah, tapi tulisan-tulisan itu belum berbentuk mushaf atau dalam buku, karena Rasulullah masih menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu. Jadi wahyu semuanya masih belum turun. Dan adik-adik sekalian, para sahabat Nabi membaca ayat Al-Quran, mereka sangat sungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajarinya. Wahyu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah. Karena Nabi Muhammad telah memerintahkan mereka. Al-Quran dihafal dan dipelihara surah-surah dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qura. Meskipun ditulis pada papan-papan, kulit domba atau pelepah kurma, tapi mereka tetap menghafalnya. Dan adik-adik sekalian, kita masuk pada pembahasan Al-Quran pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin. Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghifz Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan-urutannya. Dan belum 6 bulan semenjak Rasulullah wafat, dia kemudian mengusungnya ke atas punggung unta. Setelah 1 tahun wafatnya, terjadilah sebuah perang. Jadi adik sekalian, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, 1 tahun setelahnya terjadi sebuah perang yang bernama Perang Yamamah. Perang Yamamah ini adik-adik sekalian adalah perang dikarenakan ada gerakan murtad pada saat itu. Gerakan murtad massal yang artinya mereka keluar dari Islam sangat banyak, sehingga terjadi perang. Dan adik-adik sekalian, perang ini telah merenggut sekitar 70 orang Qura, yaitu penghafal Al-Quran tadi. Karena khalifah waktu itu khawatir akan terjadi lagi pembunuhan terhadap Al-Qura, dikhawatirkan Al-Quran akan hilang,
Khalifah memerintahkan kepada sekelompok orang yang masih hidup di bawah bimbingan Zaid bin Thabit untuk menghifz Al-Quran. Mereka kemudian mengambil dan mengumpulkan surah-surah ayat-ayat Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit domba, papan-papan yang ada di dalam rumah Nabi, dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Dan yang menulis itu ialah para sahabat. Setelah mengumpulkan itu, mereka menyalin beberapa naskah untuk dibagikan ke negeri-negeri Islam pada saat itu. Sesudah Khalifah menyadari bahwa Al-Quran terancam dikarenakan perubahan, dikarenakan mudahnya menyalin Al-Quran, dan Khalifah khawatir akan terjadinya perubahan pada Al-Quran, maka Khalifah kemudian memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Dan setelah itu Khalifah memerintahkan kepada 5 orang sahabat, yang diantaranya adalah Zaid bin Thabit, untuk menyalin mushaf yang dari Hafsah tersebut. Kemudian seluruh naskah Al-Quran yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah untuk dibakar, dan diganti dengan Al-Quran yang dimiliki Hafsah tadi. Hal ini adik-adik sekalian adalah untuk menjaga keaslian Al-Quran dan tidak ada berubah. Dan adik-adik sekalian, maksudnya dibakar di sini bukan untuk menghinakan Al-Quran, tapi untuk menjaga agar tidak ada perbedaan-perbedaan dalam Al-Quran. Karena perbedaan yang terjadi bisa mengancam fitnah di antara orang muslim tentang Al-Quran. Maka Al-Quran yang lain itu dibakar demi terjaganya Al-Quran yang asli. Jadi itu bukan untuk menghindarkan atau mengoceh, karena banyak orang-orang yang menggunakan dalil ini untuk mengatakan bahwa Al-Quran pernah dibakar agar menguatkan argumen mereka yang tidak benar terhadap Al-Quran. Hakikat Al-Quran. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, dan membacanya adalah ibadah, bukan per ayat tapi per huruf. Kata Nabi, yang artinya dalam hadis At-Tirmidzi, siapa saja yang membaca Al-Quran, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib dibaca dan dipelajari sebagai pedoman hidup orang Islam dalam beragama. Dan adik-adik sekalian, Al-Quran ternyata memiliki nama-nama lain. Yang pertama, Al-Furqan, yaitu pembeda yang benar dan salah. Yang kedua, Al-Kitab, kitab atau buku. Yang ketiga, Al-Dzikr, peringatan. Yang keempat, Al-Huds, petunjuk. Yang kelima, An-Nur, cahaya. Dan yang keenam, Al-Bayyinah, keterangan. Jadi adik-adik sekalian, mungkin itu pada pertemuan kita hari ini. Untuk selebihnya akan saya berikan informasi lebih lanjut untuk pembelajaran kita minggu depan. Akan tetapi pelajarilah ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalian boleh membuka YouTube untuk mencari lain-lainnya untuk informasi tambahan.